Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinasi hewan. Nah, sistem koordinasi hewan adalah sistem yang mengatur kerja organ-organ tubuh dan mengkoordinasikan perilakunya. Sistem koordinasi hewan terdiri dari sistem saraf yang merupakan jaringan di dalam organ hewan yang terdiri dari jutaan serabut saraf. Serabut saraf ini terdiri dari sel-sel yang saling berhubungan yang disebut neuron. Nah, selanjutnya itu ada evolusi sistem saraf. Evolusi sistem saraf bermula dari perkembangan pertama sistem saraf pada hewan atau metazoa. Neuron berkembang sebagai sel sinyal listrik khusus pada hewan multiseluler, mengadaptasi mekanisme potensial aksi yang ada pada eukariota, bersel tunggal, dan kolonial yang motil. Evolusi sistem saraf mengacu pada perkembangan dan diversifikasi neuron dan struktur saraf pada hewan dari waktu ke waktu, dari munculnya neuron pertama pada metazoa leluhur hingga berbentuk kompleks yang terlihat pada hewan bilateria masa kini. Selanjutnya ada sistem saraf vibrata. Sistem saraf vibrata merupakan jaringan kompleks yang mengontrol dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan hewan untuk berinteraksi dengan lingkungannya, merespon berbagai rangsangan, dan mempertahankan kelangsungan hidup secara umum. Sistem saraf vibrata terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Di mana sistem saraf pusat adalah bagian utama dari sistem saraf yang berfungsi sebagai pusat kendali dan koordinasi seluruh aktivitas tubuh. SSP ini terdiri dari dua organ utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang terletak di luar sistem saraf pusat, otak, dan sumsum belakang. SST ini berfungsi sebagai penghubung antar SSP dengan seluruh bagian tubuh. Ia bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal dari reseptor di berbagai bagian tubuh dan ke SSP, memungkinkan tubuh berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi sistem saraf. Faktor ini terbagi menjadi tiga, yaitu genetik. Gen berperan dalam membentuk struktur dan fungsi saraf. Kedua, lingkungan, pengalaman, dan pembelajaran dapat mengubah koneksi saraf. Ketiga, usia. Fungsi sistem saraf akan berubah seiring bertambahnya usia. Selanjutnya ada gangguan pada sistem saraf, dan ini juga akan terbagi menjadi tiga, yaitu kelainan bawaan seperti spina bifida, cerebral palsy. Kedua, cedera akibat trauma atau kecelakaan. Ketiga, penyakit seperti stroke, Parkinson, dan Alzheimer. Selanjutnya saya akan menjelaskan influx saraf. Pada tingkat sel, sistem saraf didefinisikan oleh keberadaan jenis sel khusus yang disebut neuron, yang juga dikenal sebagai sel saraf. Neuron memiliki sifat khusus yang memungkinkannya mengirim sinyal dengan cepat dan tepat ke sel lain. Neuron mengirim sinyal ini dalam bentuk gelombang elektrokimia yang bergerak di sepanjang serat tipis yang disebut akson, yang menyebabkan zat kimia yang disebut neurotransmitter dilepaskan di persimpangan ke neuron lain yang disebut sinapsis. Sel yang menerima sinyal sinaptik dari neuron, yaitu neuron postsinaptik, dapat tereksitasi, terhambat, atau termodulasi dengan cara lain. Koneksi antara neuron membentuk sirkuit saraf yang dapat menghasilkan pada aktivitas dinamis yang sangat kompleks bersama dengan neuron. Sistem saraf juga mengandung sel khusus lainnya yang disebut sel gila atau hanya gila yang memberikan dukungan struktural dan metabolik. Selanjutnya ada mekanisme influx saraf pada hewan. Pertama, rangsangan. Influx saraf dimulai dengan rangsangan baik dari lingkungan luar, misalnya cahaya, suara, dan sentuhan, maupun dari dalam tubuh, misalnya perubahan kimiawi.
Rangsangan ini mengubah potensial membran sel saraf di lokasi tertentu. Kedua, ada depolarisasi. Rangsangan menyebabkan perubahan permeabilitas membran sel saraf memungkinkan ion natrium Na+ untuk mengalir masuk ke dalam sel. Hal ini menyebabkan perubahan potensial membran menjadi lebih positif, proses yang disebut depolarisasi. Ketiga, ada repolarisasi. Setelah depolarisasi, saluran natrium menutup dan saluran kalium atau K+ terbuka, memungkinkan ion kalium keluar dari sel. Hal ini menyebabkan potensial membran kembali ke keadaan istirahat, proses yang disebut repolarisasi. Keempat, ada periode refraktori. Setelah repolarisasi, sel saraf memasuki periode refraktori, di mana sulit untuk memicu impuls saraf baru. Hal ini memastikan bahwa impuls saraf hanya merambat dalam satu arah. Yang kelima, transmisi sinaptik. Impuls saraf mencapai ujung akson atau ujung neuron, tempat ia bertemu dengan neuron lain atau sel target. Di sinapsis, impuls saraf diubah menjadi sinyal kimiawi, neurotransmitter, dilepaskan dari ujung akson dan berkaitan dengan reseptor pada neuron berikutnya atau sel target. Keenam, ada integrasi. Neuron menerima banyak input dari neuron lain. Integrasi adalah proses penjumlahan semua input ini untuk menentukan apakah impuls saraf akan dipicu atau tidak. Ketujuh, ada konduksi. Impuls saraf merambat sepanjang akson yang merupakan bagian panjang dari neuron. Konduksi ini terjadi melalui serangan depolarisasi dan repolarisasi yang berulang. Kedelapan, ada respon. Impuls saraf akhirnya mencapai sel target yang dapat berupa neuron lain, otot, kelenjar, atau organ lain. Respon ini dapat berupa kontraksi otot, sekresi hormon, atau perubahan aktivitas seluler lainnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem koordinasi pada hewan, terutama sistem saraf, adalah jaringan kompleks yang memungkinkan hewan berinteraksi dengan lingkungannya. Evolusi sistem saraf dari bentuk sederhana hingga kompleks menunjukkan adaptasi yang luar biasa. Otak, sumsum, tulang belakang, dan saraf bekerja sama untuk menerima, memproses, dan merespon rangsangan. Gangguan pada sistem saraf dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Pemahaman mendalam tentang sistem saraf sangat penting untuk berbagai bidang termasuk kedokteran dan biologi. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem koordinasi hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.